Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Zahra. Kali ini saya akan membahas atau menganalisis puisi karya Jamal B. Rahman yang berjudul Burung Kesunyian. Saya akan menganalisis. Nah, di sini ada dua struktur. Yang pertama, struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik itu meliputi diksi, imaji, versifikasi, majas, kata konkret, dan tipografi. Yang pertama, diksi. Pilihan diksi yang digunakan oleh pengarang lumayan bervariasi. Pengarang berusaha menggunakan diksi yang berhubungan dengan alam. Hal itu terlihat pada beberapa kata yang ada pada beberapa baris tersebut. Misalnya, kata sarang, menggelombang, mengaliri, lelembah, terjal, kulayari, matahari, dan langit. Kata-kata itu merupakan sekumpulan kata yang berhubungan dengan alam. Sarang yang berarti rumah burung yang berada di alam bebas, menggelombang yang semakna dengan gelombang yang umumnya berada di laut, mengaliri yang merupakan proses perjalanan benda cair yang biasanya berupa air, lelambah yang berarti lembah atau bagian dari kaki gunung, terjal yang berarti sesuatu yang tajam atau tidak rata yang berhubungan dengan kedalaman suatu tempat, dan kulayari yang berarti pelayaran yang biasanya perbuatan yang dilakukan di laut bebas. Pengarang ini juga berusaha membandingkan dan memperjelas makna yang ingin disampaikan dengan kiasan bahasa atau kejadian-kejadian alam tersebut. Dengan demikian, pengarang berusaha menimbulkan kesan yang alami. Yang kedua, imaji. Imaji di sini saya memakai bunyi. Melihat tampilan puisi yang tidak beraturan itu, menurut saya, pengarang tidak begitu memperlihatkan unsur keindahan yang berasal dari bunyi kata. Hal itu terlihat pada diksi-diksi yang dituliskannya sangat beraneka ragam, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan bunyi yang seragam atau yang saling mengiringi sehingga terkesan indah. Walaupun sedikit memaksa, terdapat keseragaman pada bunyi akhir baris. Bunyi yang pertama yang ada pada kata itu merupakan bunyi tinggi yang menggantung, karena kalimat itu masih berhubungan dengan kata pada baris setelahnya. Selain bunyi yang pertama yang terdapat pada akhir baris, ada bunyi U yang secara berurutan dipakai pada kata yang sama. Yang ketiga, versifikasi. Pada puisi itu ada ansonasi A, E, dan U. Hal itu terlihat pada kutipan di sebelah. Bunyi ansonasi itu membuat unsur keindahan pada puisi. Keberagaman bunyi ansonasi akan menekankan pada makna dan berpengaruh pada ucapan kata-kata itu. Apakah kata itu harus diucapkan bulat seperti bunyi U? Ataukah dengan nada tinggi seperti bunyi I? Atau hanya dengan suara lemah saja seperti bunyi E dan A? Selain ansonasi, ada satu aliterasi pada puisi tersebut. Aliterasi itu juga timbul dari kata ulang. Tidak ada rima yang serupa, rima sempurna, maupun rima identik pada puisi itu. Irama yang terjadi pada puisi itu merupakan irama tinggi dan rendah. Hal itu terlihat pada kata-kata yang kebanyakan mengandung unsur bunyi I. Yang selanjutnya ada kata konkret. Pada puisi ini terdapat banyak bahasa kias yang puisi ini termasuk dalam puisi prismatik. Kata-kata semacam itu merupakan kata kias belaka. Pengiasan kata semacam itu dimaksudkan untuk memperindahkan
rangkaian kata dalam puisi itu. Selanjutnya tipografi. Tampilan wajah puisi yang ada pada puisi itu sangat unik. Puisi itu terkesan tidak mengalami pemadatan, namun dibentuk seperti kalimat yang memperhatikan tanda baca. Hal itu dibuktikan pada puisi itu terdapat pada tanda baca titik dan koma. Wajah puisi itu tidak teratur. Puisi itu dibentuk oleh 2 bit saja yang mana jumlah baris setiap bait tidak sama. Pada bait pertama hanya terdapat 2 baris saja. 2 baris itu dibagi menjadi 3 kalimat yang mana terlihat ada 2 titik. Pada bait ketiga terdiri atas 6 baris. Tiap baris mempunyai jumlah kata yang berbeda-beda. Bait kedua ini merupakan bait yang seolah-olah seperti suatu paragraf karena pada bait itu terdapat keterkaitan antara baris satu dengan yang lainnya. Selain dibentuk dari susunan kata pada baris dan bait, wajah puisi itu juga terlihat atau dibentuk dari tanda baca. Tanda baca yang terdapat pada puisi itu adalah titik, koma, dan titik 2. Penulisan puisi itu seperti kumpulan kalimat yang diberi tanda baca, namun pada awal kalimat tidak semuanya menggunakan huruf kapital. Kombinasi tampilan seperti ini memberikan kesan yang unik pada puisi. Tiap baris mempunyai jumlah kata yang berbeda-beda. Bait kedua ini merupakan bait yang seolah-olah seperti suatu paragraf karena pada bait itu terdapat keterkaitan antara baris satu dengan yang lainnya. Selain dibentuk dari susunan kata pada baris dan bait, wajah puisi itu juga terlihat atau dibentuk dari tanda baca. Tanda baca yang terdapat pada puisi itu adalah titik, koma, dan titik 2. Penulisan puisi itu seperti kumpulan kalimat yang diberi tanda baca, namun pada awal kalimat tidak semuanya menggunakan huruf kapital. Kombinasi tampilan seperti ini memberikan kesan yang unik pada puisi. Selanjutnya yang kedua ada struktur batin. Struktur batin ini meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Yang kedua, rasa. Rasa yang tercermin dalam puisi itu adalah rasa gelisah dan resah karena perasaan cinta seseorang yang tidak segera mendapat balasan karena masih ada dalam penantiannya. Dia merasa rindu yang tidak berkunjung pada orang itu.